Timnas Indonesia kembali menunjukkan tajinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, skuad Garuda berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Kemenangan ini tidak hanya menghidupkan asa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga membuktikan bahwa strategi warisan Shin Tae-yong masih menjadi senjata ampuh di lapangan. Sejak peluit pertama dibunyikan, timnas Indonesia langsung tampil agresif. Tom Haye dan rekan-rekan mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan Bahrain yang terlihat gugup. Upaya ini membuahkan hasil ketika Ole Romeni mencetak satu-satunya gol pada menit ke-24 setelah menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Gaya bermain ini mengingatkan publik pada strategi yang sering diterapkan Shin Tae-yong selama menukangi timnas Indonesia. Permainan cepat dengan tekanan tinggi menjadi kunci sukses Garuda meraih kemenangan. Setelah pemecatan Shin Tae-yong pada Januari tahun 2025, banyak yang meragukan apakah timnas Indonesia bisa tetap kompetitif. Namun, Patrick Kluivert tampaknya memahami pentingnya mempertahankan fondasi yang telah dibangun STY selama 5 tahun terakhir. Salah satu taktik yang tetap dipertahankan Kluivert adalah formasi 3 bek sejajar. Trio Rizky Ridho, J.I.Zes, dan Justin Hubner kembali menjadi pilar pertahanan yang kokoh. Sebelumnya, dalam laga melawan Australia, Kluivert sempat mengubah komposisi lini belakang, yang berujung pada kekalahan telak. Kali ini, pelatih asal Belanda tersebut kembali ke strategi yang sering digunakan Shin Tae-yong, dan hasilnya terbukti ampuh. Selain formasi 3 bek, Kluivert juga mengadopsi strategi low block yang menjadi ciri khas Shin Tae-yong. Jika sebelumnya timnas Indonesia sering menerapkan garis pertahanan tinggi, kini mereka lebih disiplin dalam bertahan dengan lini belakang yang rapat. Bahrain kesulitan menembus pertahanan solid timnas Indonesia. Bahkan, peluang terbaik mereka hanya datang dari bola mati, yang masih bisa diamankan oleh kiper andalan Garuda. Sebelum hengkang, Shin Tae-yong sempat menyampaikan harapannya kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih baru agar timnas Indonesia tetap berjalan di jalur yang benar. Harapan itu kini menjadi kenyataan. Meski tanpa STY di bangku pelatih, warisannya tetap hidup dalam permainan timnas Indonesia. Kemenangan atas Bahrain membuat timnas Indonesia semakin percaya diri. Dengan tambahan 3 poin ini, skuad Garuda kini mengoleksi 9 poin dan masih berpeluang besar lolos ke babak berikutnya. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain membuktikan bahwa strategi yang dibangun oleh Shin Tae-yong selama bertahun-tahun masih relevan dan efektif. Patrick Kluivert yang awalnya diragukan kini mulai menunjukkan bahwa dirinya mampu meneruskan warisan STY. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik kecewa berat timnya kalah dari timnas Indonesia. Ia menilai timnya seharusnya bisa meraih hasil yang lebih baik. Timnas Bahrain bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka menantang timnas Indonesia di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, Bahrain harus menelan pil pahit. Gol tunggal oleh Romeni di menit ke-24 memastikan skuad Garuda meraih 3 poin di laga krusial ini. Talajik mengaku kecewa timnya kalah dari timnas Indonesia di laga ini. Saya ucapkan selamat kepada timnas Indonesia atas kemenangan mereka hari ini, ujar Talajik dalam konferensi persnya seusai laga. Menurut Talajik, kekalahan ini terasa menyakitkan untuk timnas Bahrain, karena ia menilai timnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik di laga ini. Lebih lanjut, Talajik juga menyebut bahwa gol kemenangan timnas Indonesia itu seharusnya tidak terjadi. Ia menyebut bahwa timnya lengah pada saat itu sehingga mereka kebobolan gol tersebut. Hari ini kami kalah karena satu kesalahan dari kubu kami sehingga gawang kami dibobol. Saya sangat menyesali kesalahan itu, keluh sang pelatih. Kemenangan melawan timnas Bahrain ini sangat krusial untuk timnas Indonesia. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda masih berkesempatan lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia meraih poin penting usai menang atas Bahrain. Satu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari Grup C sudah menjadi milik Jepang.
Kini, ada 5 negara yang masih bersaing untuk memperebutkan satu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari grup C. Kelima negara tersebut adalah Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan China. Tim peringkat 1 dan 2 dari grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih ada, meski berat dan bergantung dari hasil tim lain. Pasalnya, timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan sisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan China pada tanggal 5 Juni dan Jepang pada tanggal 10 Juni. Jika Indonesia bisa menyapu bersih 2 pertandingan sisa tersebut dengan meraih kemenangan maka Indonesia akan mengumpulkan 18 poin dan berpeluang untuk finish di posisi runner-up klasemen akhir grup C. Andaikan Indonesia bisa menyapu bersih 2 pertandingan akhir dengan kemenangan, Indonesia tinggal berharap Australia dan Arab Saudi sebagai pesaing di perebutan posisi kedua hanya mendapatkan maksimal 4 poin saja di 2 laga terakhirnya. Dengan begitu, Indonesia akan finish di posisi kedua dan mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026.